Hai, aku Juki, jerapah periang. Itu tuh toilet. Terus di tengah-tengahnya ini kaca panjang. Iya. Dan itu cerita Suster Ngesot di situ, cuy. Waktu Maesari. Atau kalau nggak PPD, catun. Ah, udah tuh. Ntar kalau udah kepepet, kode-kodean sama biasanya ntar bantuan dari STM. Iya. Gue mau ngikutin slang gitu. Gue mau bikin essay foto. Apaan tuh? Ya kalau di karya jurnalistik untuk tulisan itu investigasi. Kalau untuk foto itu essay foto. Jadi kalau kita dongeng, kedekatan orang tua sama anak itu nggak akan putus. Setiap ada bencana, itu Juki selalu ada di sana. Semua 85.000. Oh, 85.000 dengan 5 boneka jari. jari. Tak perlu menunggu kaya untuk berbagi kepada orang lain. Tak perlu menunggu pintar untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Salam boneka jari. Si Empok gimana sih? Ini katanya rumah pohon. Bener sih ada pohonnya. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak di luar. Tapi ini kan bukan pohon, nggak? Mana yang pohon ngerambatnya? Juki! Mana Juki ya? Hai, aku Juki, jerapah periang. Wah, udah lama ya Kak di sini? Udah nih, gerah banget. Tadi udah sempat mandi di situ. Oh iya dong, prokes dong Kak. Iya, bersih-bersih. Ini ganti Pandemi. baju nih, lu lihat tuh. Pandemi kayak gini ya, biar Iya. kita sama-sama menjaga sehat semua. Tapi Juki nggak pakai masker, Juki. Juki, Oh, ya. belum di-setting. Kalau Jukinya hidup dibikinin gimana ya? Nggak keburu ah. Iya. Gile juga loh kalau Jukinya hidup ya. Sama emaknya Juki aja ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, kita udah berjarak nih, lebih Ya. dari 1 meter malah. Ribet nih. Oke, kita udah laksanain prokes. Selamat datang. Sekarang masuk ke ngobrol bersama alumnus ya Mbak. Ini wartawan nih. Kalau alumni kan banyak. Kayak Ika Budi tuh alumni, ya kan? Kalau alumnus kan perorangan 1. Gue salah itu banyak. Tapi kita bilangnya ini ya, suka perorangan. Lu alumni mana? Iya. Padahal sebenarnya alumnus kan? Alumnus. Kan KKBI kan kayak gitu. Ya, ngobrol bersama alumnus SMA 1 ya? SMA 1 Jakarta tahun 92 dengan Mbak Salma Indria Rahman atau Salma dan Juki. Ini emaknya Juki. Nah, saya ini tertarik sama beliau pada saat saya melihat salah satu komentar di Facebook gitu kan, dan itu anak STM. Terusnya selidik sampai akhirnya mampir ke Instagramnya. Tadi selidiknya di profil ininya, timeline apa namanya, Facebook yang open ya, publik. Yang publik. Totalnya, kayaknya ada ciri penggiat dongeng anak. Nah, itu yang saya tertarik. Oh, ada tulisannya. Kayaknya nggak pernah disetting gitu deh. Promo-promo. Oh, promo-promo. Tentang si Juki, gitu. Promo tentang si Juki. Inilah hebatnya anak budut ya. Nah, Mereka riset. Gue bukan orang wartawan, lu wartawan, tapi setidak-tidaknya gue selidikin dulu narasumber gue. Iya, nggak sembarangan. Karena dulu anak budut gitu kan. Kalau mau perang deh, bikin peta dulu nih, mapping, selidikin dulu nih. Lari gue ke Instagram, gue lihat, oh iya. Oh, ada produknya juga. Jualan. Ya udah, gue coba angkat nih wirausaha. Tapi gue tertarik dengan kisah tentang dongeng yang lebih, ya setidak-tidaknya mempopulerkan kembali tradisi mendongeng di tanah air. Iya. Bersama Juki and Friend. Dan ada channelnya loh. Channelnya namanya Juki and Friend di YouTube. Ya. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus
kita mau ngorek-ngorek dia nih, kan? emaknya Juki, cerita emaknya Juki. Udah ikut-ikut orang nih, emaknya Juki. Nah, harus dong. Kapan lagi sekarang nih, Mak? Enak nih. Ntar minta duit lagi nih kalau begini nih. Cerita sekolah, Mak. Sekolah ya, SMA ya. Pasti nih intermezzonya orang pengen tahu, kan? Karena ini channel-channel tentang ngulas wirausaha atau profil yang inspiratif untuk para buduters, dan kita buduters nih, kan? Tapi kan kita ke umum nih. Image negatifnya budut tuh terlalu tawuran, apalah. Sekarang gue mau budut gitu ya. Iya, gitu kan pasti atau konten-kontennya ini. Nah, gue mau coba ngerubah, ya kan, diri untuk coba ambil profil-profil alumni, gitu, alumnus yang bisa menjadi inspiring, gitu. Nah, salah satunya ya saat ini gue ketemu lu. Nah, sebelum masuk tentang kisah-kisah lu atau wirausaha lu, gue mau tanya zaman sekolah lu. Pada saat lu masuk budut itu lu kata siapa? Atau lu udah tahu tuh budut itu, wah sekolah favorit. Kalau SMA favorit, kalau STM, ih jagoan nih. Bahasanya kan kayak gitu tuh. Iya, Kalau nah itu gimana? Terutama lu perempuan, apakah lu dari pindahan. Jadi bosen aja di sekolah yang lama, terus bilang sama bokap, pindah sekolah, kenapa? Bosen, nggak ada tantangan, gitu. Ada kayak gitu. Oh ya udah, pindah kemana gitu. Udah ntar diurusin. Tahu-tahu pas udah libur, dulu kan libur lama ya, bisa sampai 2 minggu sebulan gitu. Pas udah masuk, sekolah apa nih, kok sekolah kayak zaman Belanda gitu kan. Terus, idih, gede amat, bukan gede lagi, gede. Itu sekolahan, lapangannya beneran lapangan bola. Terus kantin di ujung, ya ini mah datang subuh sampai ujung kantin belakang tuh maghrib gitu kan. Sekolahnya di sini. Gitu. Oh. Bokap yang milihin? Iya, dipindahin aja tuh, asal pindahin aja. Bilang ini, yang nggak gitu-gitu amat, cinta sama anaknya, ternyata deket kantornya di veteran. Aduh, nah, yang nggak gitu juga kali gitu. Cuman kan ya gimana ya, pagi ya udah, abis subuh nggak tidur. Oh, ngikut pola bokap kantor. Iya. Oh, nah di dalam nih cerita anak pindahan. Biasanya cerita anak pindahan kan rada-rada nih. Nah, karena memang saya juga pernah ngerasain jadi anak pindahan. Oh gitu. Terasa waktu dari kampung itu, saya di Jakarta SD-nya, tapi kelas 1, kelas 2 saya pindah ke kampung karena kondisi ekonomi kan. Nah, balik lagi, tarik lagi ke SMP di Jakarta. Oh. Tapi pas SMP di Jakarta kan ketahuan nih. Gap. Terasa Gagar budaya. Iya. Gap antara desa dan kota. Kalau ini kan cuman enggak dari sisi keilmuannya. Oh iya, tergantung juga sih. Gue terasa dari sisi keilmuannya ya benar. Di sini kan udah anak SMP aja udah ada namanya les-lesan. Di sana mah enggak. Pas datang ini bahasa Inggris gue ngumpet aja. Terusnya udah gimana sih diliatin orang, ih anak baru nih, anak baru. Nah itu lu gimana ngerasain, apalagi ini jenjang SMA ya? Cuman seminggu aja sih sebenarnya, cuman karena kaku kan gitu. Tapi pas udah kenal, ya udah cuek aja. Maksudnya yang di SMA 1 gitu sih, kalau yang dia juara 1 dikumpulin, dipajang di kelas. Jadi kan akhirnya jadi kayak ada persaingan down gitu ya? Kan. Maksudnya nggak down sih. Kalau gue mau cuek aja ya gitu. Karena gue nggak pernah dipuji juga. Mau merahnya berapa dari dulu. Mau nilainya bagus. Nggak pernah dipuji. Nggak pernah dimarahin. Nggak pernah juga di-nyek gitu loh. Dibully sama orang tua gitu. Jadi paling ditanya aja. Kenapa kebakaran gitu. Ih, tumben, ininya bagus, gitu doang. Oh, kebakaran tuh merah semua. Maksudnya, jadi ya biasa aja, cuman karena gara-gara dipajang gitu kan. Pas apalagi kelas 3. Kelas 3 itu dipajang kita, karena kita masuk kelas khusus nanti. Oh iya. Aduh, itu bener-bener gitu.
Jadi kita ngerasa dianggap orang paling pintar. Ya nggak juga gitu. Karena dulu dari sekolah di Jakarta Timur, terus pindah ke sekolah ini favorit 5 besar cuy di Jakarta. Bener-bener challenge-nya gede banget. Jadi wah bener ya, apalagi matematika. Aduh, nggak bisa banget deh. Mending suruh ngitung uang segepok. Ngitung kos, sin, kos. Aduh beneran, puyeng. Suruh nyontek aja kita nggak bisa, beneran. Lu masuk ke kelas 3 kan tadi? Iya, kelas 3. Selama 1 tahun di Budut, apa yang lu berkesan? Banyak banget. Banyak ternyata? Banyak, karena gue orangnya kepo gitu loh. Walaupun gue nggak banyak, gue pemperhati orang. Gue ngelihat, ruangannya kayak gini. Dulu zaman Belanda sekolah kayak begini ya. Gitu, nggak ada jendela, nggak ada pintu. Jadi gue ngerasa lucu. Jadi setiap kalau mau sekolah, gue pasti bawaannya gini. Ke sekolah Belanda. Gitu. Terus ada pohon beringin gitu kan, gede banget gitu. Terus di situ cerita-cerita seremnya anak-anak pecinta alam lah, Palasi di situ kan. Gue pengen masuk Palasi itu dulu. Gitu. Cuman karena kelas 3 nggak boleh. Gitu. Telat banget gitu lah. Makanya gue bilang, tahu gitu gue masuk dari dulu gitu kan. Cuman kayaknya beda juga ceritanya nanti kan gitu. Nah, gue banyak merhatiin. Jadi karena saking gedanya tuh lapangan, jadi kalau ada yang lewat jalur pintas, diteprokin cuy. Iya. Nggak tahu ya di sekolahan lo. Kalau di gua kan sekolah lapangannya sebelahnya. Kalau gua kan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah gua taman. Taman. Kok ini nggak lapangan? Gua kayak rumah sakit. Gitu. Yang jaraknya. Bangsal-bangsal berjarak-jarak. Iya, gitu ya? yang jarak istilahnya. Gue dulu pengen banget lo masuk ke situ. Ya, cuman kata teman gue, karena kata teman gue gini, jangan ntar kita diserang. Karena temen gue dulu ya gue ada berempat ngegeng gitu loh. 3 cewek ini cantik-cantik gitu loh. Ada satu yang paling cantik gitu loh di angkatan gue gitu. Ya gue doang yang bluak ya. Tapi bagi gue kita suka pulang bareng gitu kan. Nah gue dapet cerita dari mereka nih. Jadi kadang kalau kita nggak ke kantin itu kan udah kayak lu barbar ya. Lo masuk nih, blok cowok tuh udah di warung si Empok, brak gitu. Nggak dapet loh tempat. Jadi bilang udahlah ntar aja habis pulang, tapi udah habis juga gitu loh. Iya. Jadi emang serba salah tuh kalau di kantin beneran. Gua kadang kalau gua ke kantin ogah. Iya. Dipalakin. Ada yang kena kolekan gitu. Kalau ada jeger. Padahal di kantin makanannya enak-enak banget beneran. Ya iyalah di kantin juga ujung-ujungnya kita bayar satu makan 3. Kayak food court gede banget. Gua belum pernah. Belum pernah ya? Belum. Gua masuk. Kamar mandi SMA-nya aja. Itu tuh bisa kali 12 meter kali. Itu tuh toilet. Terus di tengah-tengahnya ini kaca panjang. Iya. Dan itu cerita Suster Ngesot di situ, cuy. Dan kalau siang-siang sepoi-sepoi pernah ada yang teriak terus nggak tahu ya, mungkin karena teman gue ini aja terlalu hiperbola kali ya, diliatin Suster Ngesot kali gitu. Nah tapi lu tahu Suster Ngesot itu cerita itu dari mana? Iya kan anak-anak cerita, lu tahu nggak Sal? Karena lu orang anak baru terus. Iya, mereka kata gue kan kadang maksud gue gampang banget mancing anak-anak untuk cerita. Jadi ya udah terus gue timpalin, kita ketawa ngakak wah gitu. Mulai dari cerita sejarah perang antar saudara kita tuh bakar-bakaran. Terus sampai pas mau tahu nggak Sal gitu. Gue lagi pakai seragam nih. Wadah bala Prambos gitu. Anak SMA 1 kata kepala sekolahnya, hari ini libur untuk waktu yang belum tentukan. Stay tune terus di Radio Prambos. Kayak begitu, gue bilang nih sekolah gila juga ya. Gue denger Prambos. Gue denger Prambos memang. Dari SMP gue udah dengerin radio. Jadi gue bilang ini sekolah apa? Ternyata gue sekolahnya di situ. Lu Prambos, gue SK. Suara Kejayaan. Yang ketawa-tawa. Nah itu apa namanya? Enggak, cerita Suster Ngesot kalau ini lu tahu sejarahnya nggak sih? Itu gue juga nggak tahu dah. Katanya jadi gini, cerita Suster Ngesot itu dulu adalah bekas rumah sakit. Ya, Bangsal. Bangsal. Nah terus suster itu
diperkosa katanya. Nah, terus dia bunuh diri di deket apalah pokoknya di deket situ gitu. Nah kadang dia suka nongol kalau misalnya, nah gini nih, cewek kalau mau ke toilet pasti berdua. Temen gue yang paling sering gue dimintain, temen gue ada di pojok situ, ada di situ gitu. Terus udah izin kan gitu. Akhirnya mungkin guru lama-lama tahu kali ya, kan tadinya nggak boleh. Sampai ada waktu itu bikin gini, kalau mau ke toilet nggak boleh berdua. Pasti kamu ngobrol, pasti main kayak gitu-gitu kan. Tapi ya maksud gue daripada lo pipis di celana, ya kan. Terus di situ nightmare udah empot-empotan duluan. Akhirnya gue pernah temen gue pintu jadi dibuka toilet cewek. Karena dia misalnya gua ngaca gitu nungguin. Parno juga kan tiba-tiba ntar tau-tau katanya bisa nongol di kaca. Twing, terus ngilang. Wah gitu. Ya teriak-teriakan di tengah siang-siang yang angin sepoi-sepoi itu lah. Ya maklum kita nggak ada pintu, nggak ada jendela kan. Kan anginnya enak banget tuh. Gede sih bangunan tua. Terus sekarang udah ditutup. Jadi aduh gue bilang aduh udah AC gitu. Nggak ada nostalgia. Dulu nggak perlu AC juga sih. Aduh enak banget. Tapi gue nggak tahu, gue terakhir ke sana tuh pas gue reuni akbar. Gue liputan kemarin. Reuni akbar 2000. Enggak, 2000 Budut. Ya gue kalau kemarin SMA 1 reuni akbar 100 tahun. Iya. Itu di sekolahan. Ya itu. Udah di AC. 2018 apa 2019 gue lupa. 2018 kayaknya. Iya, itu tapi gue 2019 kayaknya gue liput Palasi. Gue bareng sama ini tetangga gue. Wah, di sini ada yang. Iya, dia baru lulus. Jadi gue bareng lah. Naik bajai kita dari sini, deket kan? Bajai juga gitu ya. Jadi gue akhirnya mirip, terus gue ketemu sama teman-temannya gitu. Gitu. Nah, sekarang udah. Nah, apa yang lu banyak cerita tapi ya panjang juga, ya kan? Iya, yang tawuran ya itulah. Tawuran, pokoknya abis datang tentara pakai motor, pamor. Dia bubar, mulai. Zaman gue tuh yang pas kelas 3 rame-ramenya Captun, seringnya sama Captun. Kan lewat tuh Maesari, atau kalau nggak PPD, Captun, udah tuh. Ntar kalau udah kepepet, kode-kodean sama biasanya ntar bantuan dari STM. Udahlah nyemplung tuh ke got, ke kali gede itu tuh. Gue pernah ikutan waktu itu supply, abis gue ngapain juga ya, bengong aja. Udahlah abis itu udah. Tapi gue sering banget tuh, mereka sering nyariin Budut kalau di Senen. Kan gue, mana anak Budut gitu. Makanya waktu itu gue sempet waktu baru-baru, gue dibilang ada anak cowok gitu. Lu lepas aja gitu. Lu anak baru ya, dibilang gitu. Lepas gitu. Ntar lu kenapa-napa, dibilang gitu. Jadi emang bener sih dilepas. Jadi gue nggak perlu pakai ganti kucing. Iya, apa mereka ngerasain juga? Iya, jadi orang kalau tahu katanya sih ya setidaknya kalaupun cewek tetap dimintain duit kayak gitu. Dipalakin juga. Karena waktu itu kalau gue kan karena apa ya, gue kan rumah orang tua gue deket pasar, 300 meter lah dari pasar. Jadi gue tahu kan, kalau gue udah diajarin lah lingkungan gue gitu kan. Jadi kalau lo digertak lagi, main mental aja dulu pertama. Pasti mereka minder gitu. Nggak berani macem-macem nih kita. Jadi gue kalau ditanya, anak mana lo gitu. Kenapa lo nanya-nanya? Gitu aja, kita gertak balik. Jadi mereka akhirnya males. Udah lo ya ini aja, ini. Mana lo, sini minta duit. Buka kartu pelajar gitu. Oh gitu? Sampai minta kartu pelajar. Gue boro-boro kartu pelajar. Pok, ya kan? Lulus kan? Lulus. Nah, lulus. Gue bener-bener sekolah kan? Di situ. Lu di mana? IPS, IPA atau apa? IPA. 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 Sosial, IPS kan? 3 sos 4, paling pojok, deket koperasi. Deket bel yang... Buangan tuh. Enggak. Kirain pas pojok banget tuh buangan. Biasanya yang pojok-pojok buangan. Pojok, koperasi. Nah ini gedung baru, tinggi, 3 lantai. Iya. Gitu. Gue dapet kelas yang lama, yang nggak ada jendela itu, enak banget. Dan gue kalau upacara, gue bagian jerigen. Wah. Udah aktif di sana? Ya maksud gue proses kayak diledekin, siapa Salma, salah makan. Gue mah cuek aja, maksud gue
Gue mah nggak terlalu ini ya, karena di sekolah yang dulu tapi gue lu bangor. kelas 3 tuh juga termasuk lu nonjol juga? Enggak. Gue memilih nggak mau menonjol, karena di sekolahan yang dulu gue menonjol banget. Gue diriin pencipta alam juga gitu. Jadi gue di sini gue memang serius mau sekolah. Gue pengen tahu sekolah yang bener. Kaget gue. Jadi bukan kaget karena anak-anaknya, tapi gue kaget ternyata gila. Lo buku pelajaran yang lo bawa tiap hari, itu kan ada nama pengarangnya ya. Iya. Buku sosiologi, pengarang bapak ini. Anjir, depan mata. Serius tuh? Gue sampai begini, takjub. Gila lo, ngajarnya enak banget. Gue bilang ini, sakti nih orang. Gue cuman begini nih. Suatu saat, gue belum ada cita-cita tuh. Suatu saat kayaknya keren ya kalau gue bisa bikin buku begitu doang. Yang akhirnya lu. Dan guru-guru yang lain tuh gitu. Lu jangan terpukau, masih banyak Sal. Guru yang ini nih, fisika juga. Tuh dia yang ngarang tuh yang buku di anak-anak IPA pakai. Dia bilang gitu. Gue bilang, sakti nih sekolah. Bener-bener gue tuh belajar sekolah yang serius. Nilai gue dari peringkat 1 itu anjlok karena gue kaget. Gue lebih banyak shock kulturnya, lebih ke pelajaran. Tapi pelajaran yang gue suka kayak PSPB, dulu PSPB ya, sejarah, sosiologi, apa yang lain-lain, bahasa gitu. Gue tetap menonjol sih, tapi yang lainnya gue anjlok banget. Gue sampai nangis pernah, nilai gue langsung drop caturulan pertama. Nangis gue sampai teman-teman gue pada ngerubutin, udah Sol, gue di kamar mandi lah ya, di toilet yang serem-serem gitu. Gue bilang, udah abis itu gue bilang, terus cita-cita gue jadi apa ya? Udah gitu akhirnya gue ikut bimbingan tes alumni itu kan. Alumni ganteng-ganteng. Zaman gue tuh kan senior-seniornya tuh cover boy, majalah mode, Anita. Pokoknya yang kita tuh diajar tuh gue begini nih. Ya nggak masuk juga nih gue ngeliatin dia. Beneran gue pulang tuh sore gitu. Gue sampai rumah tuh selalu sore karena gue ikut bimbingan tes alumni itu. Tapi emang ya apa namanya, gue bener-bener ngerasain sekolah dan gue harus bertarung, nilai gue bagus, itu bener-bener di situ, bener-bener. Jadi gue nggak begitu mikirin yang nggak mau kenal, dan memang gue nggak mau menonjol gitu. Tapi gue di kelas aktif, di pelajaran PSPB aja tuh yang super semar, gue pernah dikeluarin. Persemar itu nggak ada lah bu, gitu. Kudeta itu mana? Katanya dibuang tempat sampah, ketemu di tukang loak di Matraman gitu kan. Siapa kamu? Keluar. Keluar, gue diusir. Gila lu Sal gitu, nggak lulus lu ntar. Lu nggak tahu alumnusnya itu keluarganya dia? Nggak ngerti juga. Kan ada. Ada katanya, tapi kan ya tapi katanya kan nggak tahu juga lulus apa enggak. Nggak tahu dah. Ya kan? Ada. Karena zaman dulu kan mereka Tommy sama nggak tahu juga. Nggak tahu. Cikini sekolah Soekarno ya yang sekolahnya di Cikini. Kalau anak-anak Soeharto nggak tahu deh. Kalau alumninya sih banyak. Ada tuh JB Sumarlin, Menteri Keuangan. Terus ada banyak. Banyak banget SMA. Banyak. Pokoknya gue benar-benar sekolah itu, kalau sekolah yang dulu gue main aja, nilai gue masih bagus. Maksudnya karena pertarungannya nggak terlalu, ini banyak kelas kan, gila lu. Iya. Anaknya segambreng, dan mereka bukan sistem rayon. Kalau sistem rayon akhirnya kan langsung drop itu, masuk ke puluhan. Nah, kalau dulu kan eksklusif dia. Iya. Ini panjang nih. Panjang kalau cerita sekolah nggak bakalan kelar. Sekarang kita udah masuk, udah lulus, kita masuk ke cerita ya setelah alumni. Apa lu kuliah atau langsung kerja atau kayak gimana? Gue kuliah, ya gue waktu itu gue juga bingung. Ya karena ternyata gue baru sadar ya, lu lulus SMA, lu nggak siap apa-apa. Lo nggak tahu cita-cita lo apa. Iya. Beneran, walaupun gue jago di bahasa Indonesia, gue jago sejarah, tapi gue mau jadi apa ya? Gue cita-cita gue kalau ditulis di notes-notes tuh zaman dulu ya, tulis nama dong, terus kesan dan pesan. Cita-cita kan insinyur pertanian. Ya karena gua banget juga itu dulu. Iya kan, kita paling kalau nggak dokter, polisi,
pilot, insinyur pertanian. Padahal Gitu aja kan. insinyur pertanian ngapain ya? Nggak tahu. Gue dulu insinyur Jadi petani gue bilang kayak nenek gue dong gitu. Agak gue mah ngebayangin gue bikin kebun yang banyak buahnya kayak di surga gitu. Jadi gue tinggal ngambil. Kalau gue ngebayangin kayak di Jepang, wah gini. Karena sampai sekarang petani kita nggak kayak di Jepang juga. Ya, iya, dah tuh kalau kayak Iya. itu. Jadi emang benar sekolah kita dulu tidak menciptakan anak-anak yang siap untuk kerja. juga bercita-cita. Nggak tahu juga apa gue aja kali ya, emang bleek kali ya. Gitu. Tapi gue waktu itu beneran bingung. Tiba-tiba datang kakak bokap gue ke rumah, terus bilang, Sal, kuliah di mana? Tahu, papa nyuruh ke akuntansi karena nilainya bagus. Gue bilang, enggak ah, ngitungin duit orang. Ngapain jadi akuntan? Mending ngitung duit sendiri, buka warung. Gue bilang gitu kan. Bokap gue marah kan. Terus mau masuk di mana gitu, nggak tahu. Terus itu masuk di Lenteng Agung aja ada sekolah jurnalistik gitu. Apaan tuh? Tuh wartawan yang keliling dunia. Nah, jalan-jalan ya. Bokap gue udah melotot aja. Ya udah, soalnya Upi masuk penerangan, anaknya kan seumuran sama gue. Iya, sip. Oh ya udah. Ya udah bener ya gitu. Udah, gue nebok celengan. Karena bokap gue nggak ngasih. Oh, masih boykot. Jadi gue minta adarin sama nyokap gue. Mah, ayo dong mah, kata gue manggilnya kan ibu. Kata ibu, daftarnya di sini nih mah, dikasih lah potongan itunya. Nyokap gue yang nganterin. Ya lu bayarnya masih nyicil. 150.000 dong. Kata nyokap gue, kampus apa nih murah banget. Jadi isi masih ini ya? Enggak, gope. Swasta ya? Swasta. Murah banget tapi. Oh, untuk zaman segitu murah banget. Tapi yang pendidikan ini apa namanya sih? Pendidikan yang bakalan jadi strata kayak PNS tuh apa sih namanya? Penerangan. Bukan ISIP mah ilmu politik dan penerangan. STAN kali. Bukan STAN, ada satu lagi yang emang dididik jadi birokrat. Apa tuh yang STIE. Itu swasta juga. Bukan, yang di Bandung tuh yang lagi tuh pernah kisruh, yang bully-bulian. Kayaknya di sini juga ada dah. Nggak tahu. Udah lewat ya. Gue pokoknya nggak mau jadi PNS aja gitu, terus? Karena nyokap bokap gue kan PNS gitu, maksud gue kayaknya nggak ini banget sih. Akhirnya PNS zaman dulu kan tahu sendiri loh, lu ngambil belangsak jurnalis. Gajinya. Gue yang ngambil jurnalis karena gue cuma mikir gini, asik jalan-jalan. Tapi gue juga pas gue baru masuk seminggu itu demo. Terus gue liat kakak-kakak kelas gue kan itu zaman rock and roll ya, gondrong-gondrong semua terus pakai kamera. Gue dikasih kamera, tapi gue nggak bisa setiap gue motret kok blur. Gue nggak ngerti ini kenapa, ternyata harus digerak-gerakin kan blown banget ya gue. Iya. Tapi gue belum tahu. Terus gue bilang gini, Bang, di rumah gue punya tuh gitu. Jadi dibilang songong karena gue manggilnya Bang tapi lo gue gitu. Karena gue pikir kayaknya kampus nih preman gitu kan. Jadi gue nggak usah basa-basi gitu. Siapa lo? Anak baru gitu. Di rumah punya, cuman nggak ngerti gitu. Ya terus ada namanya Mas Dolok. Ya udah, main aja ke kosan gue. Nanti tanya seberang kampus. Gitu. Ntar lo tanya semua orang kenal sama gue. Kata dia. Ternyata dia Jagger lah gitu di kampus. Udah dari dia lah. Akhirnya gue jadi fotografer. Baru duduk, Sal, under the ring. Kuliahnya sama dia, dengerin cerita dia yang kocak-kocak. Nitip absen ya. Itu kuliah gua. Gitu. Tapi pengalaman langsung praktek kan lo? Iya, jadi gua tertarik kan karena gua dikasih kamera kan. Jadi gua wih asik ya motret gitu. Udah gitu kakak-kakak kelas gua ternyata pada sayang sama gua. Jadi abis mereka motret wedding, mereka motret job apa, gua dikasih roll film. Misal, kadang gua dijajanin. Jadi gua mikir gini, wah jadi fotografer duitnya banyak nih. Mereka aja gue nggak pernah modal keluar apa-apa. Kadang hunting aja, ayo ikut gitu. Jadi, wah berarti gue jadi fotografer nih gitu. Yang berubah cita-citanya ke fotografer. Tapi kan itu juga masih jadi wartawan kan sebenarnya kan gitu, fotografer. Nah, karir lu di wartawan, Po? Nah, pas semester berapa ada program magang, gue ditawarin temen gue, salah bareng sama gue yuk gitu. Kita kesini gitu, bilang gitu. Oh ya udah, ternyata itu orang-orang Tempo isinya. Jadi gue 3 bulan gue digeber tapi sambil jalan. Dibilang kelenger. Tapi karena gue kuliah gue nggak ngerti. Gue nggak bisa nulis berita. Bikin judul aja gue kicer.
Iya. Jadi pas disitulah gue belajar, oh ternyata begini. Gue udah suruh liputan investigasi apa-apa. Tapi itu benar-benar, gue akhirnya benar-benar serius. Tapi mental lu mental gue digeber karena apalagi itu tuh era-era Orde Baru. Wah, itu gue udah pernah digolokin orang. Terus gue investigasi, gue nyamar-nyamar, gue berapa kali ditelepon, kalau ada telepon dari Cilangkap, gue yang suruh ngangkat. Suara gue kayak anak kecil. Iya. Siapa? Nggak ada di sini gitu. Itu siapa tuh Isal itu? Isal, siapa? Gitu kan gue kalau investigasi namanya Isal. Itu nama kecil gue. Tapi kalau tulisan yang benar Salma gitu. Jadi itu siapa tuh tulisan? Nggak bener itu gini gitu. Tapi karya tulisan yang benar-benar ada itu bisa. Gue selalu tulisan gue gue clipping karena bagi gue itu adalah momen bersejarah dan itu ternyata berjasa. Gue bisa ngajarin anak-anak. Gue bikin tapi kelas gratis. Isinya tentang apa yang liputan waktu politik atau apa atau gimana? Zaman dulu awal-awal gue itu politik. Oh, politik. Nah baru abis itu setelah itu kan gue 7 tahun tuh kuliah, kasihkan kerja dong, kan enak punya duit. Iya. Setiap minggu gue keluar kota, naik gunung. Jadi gue harusnya sebenarnya cuti, cuman bayar 50.000. Tapi karena gue males ngurus, gue bayarnya full, dibego-begon gue sama temen gue, ngapain lu bayar sampai full gitu. Ya itu dari yang depan. Ya lanjut ini. Iya. Gue udah nulis tentang liputan luar negeri, internasional gitu ya. Oh iya, antar konflik dan cita-cita, ribut kampus, ITI menunggu. Belajar ngeriset, belajar bikin ngerangkum dari buku. Nah, ini kan harus proses redaktur. Oh iya, lu lolos nih. Ini jadi tahapnya kan kalau alur berita kita ngusulin di rapat redaksi, kasih alasan. Ya, Terus kalau udah disetujuin kita liputan. Saat liputan kenapa-napa dulu kan kita pakai telepon ini. Telepon koin. Oh iya. Jadi ya zaman dulu gue harus banyak baca. Jadi di lantai atas itu ada perpustakaan. Jadi gue pasti gue lebih banyak nginep sih. Karena mereka juga mereka baik-baik banget sama gue gitu. Jadi gue ngerasa dimanjain gitu. Jadi gue harus lebih banyak belajar. Jadi gue selalu naik ke atas. Kenapa itu ada Wiro Sableng sih? Itu kan koleksi buku. Enggak, lu suka Wiro Sableng? Itu SMP, bacaan SMP. Tapi kan dulu diem-diem. Sekarang itu gue lengkapin semua. Kopingho enggak? Enggak, gue nggak suka. Wiro Sableng ya? Iya, gue juga suka. Kunyuk melempar buah. Itu udah berapa ya? Kan ada 100-an. Belum sampai 100 sih, ada 70. Ya udah, nah itu yang selain ya karir lo yang ya jadi akhirnya gue di politik kan, terus gue off dulu, gue ini kan tiba-tiba teman gue bilang, Sal, kita kalau semester ini nggak ngajuin skripsi, ditendang kita DO. Hah beneran gitu? Ya udahlah, waktu gue 4 bulan cuman ngerjain skripsi. Skripsi gue cuma 65 lembar, gue geber. Karena gue udah jago nulis. Iya. Jadi dibilang gini, skripsi apaan begini tipis banget. Dibaca dulu dong bos. Baca ACC. Jadi setiap minggu gue datang langsung ACC, makanya gue cepet. Jadi dalam 4 bulan, itu 3 bulan sih sebenarnya. Seminggu ACC, oke. Udah, abis itu sidang. Udah, habis itu baru gue jadi balik wartawan lagi. Tapi gue cuman gini, gue nggak mau jadi wartawan politik, bullshit semua. Gue mau jadi wartawan ekonomi. Udah, jadi habis itu gue cari media ekonomi. Bullshit itu dalam kategori apa nih? Akhirnya kita sekarang gini, lo ketemu tahu fakta tapi akhirnya kenyataannya. Iya, kadang misalnya gini, lo di DPR ketemu orang DPR, oh enggak, kita akan gini. Besok berubah lagi tuh omongan. Kalau ekonomi, lo ngomong sama pengusaha, hari ini lo bilang A, besok A. Hitung-hitungannya bener. Iya.
Dan lu banyak belajar tentang bagaimana manajemen, bagaimana sih. bukannya teknik cipoa. Kalau politik tuh teknik bagaimana lu mengibul-ngibulin orang, cari-cari celah yang lu bisa dapet cuannya. Nah gitu. Gue udah enough itu di situ. Gitu. Jadi kalau ekonomi, tapi gue belajar. Ya lo tahu anak sos, boro-boro lo paham ekonomi mikro, makro, baca lagi dong gue. Gitu. Akhirnya lu ke ekonomi. Lu tadi cerita yang slang gimana? Itu sebenarnya berbarengan saat gue lagi, kan gue jadi dari awal kuliah sebelum gue magang, gue motret terus kan. Dan nggak tahu gimana, setiap ada pameran gue selalu ikut dan karya gue lolos, tapi karya gue lebih ke human interest. Mata gue ke situ gitu loh. Human interest tuh kayak misalnya lo motret pemulung, orang-orang kelas bawah, marginal, lo motret apa tentang sampah lah, tentang apa. Karya gue akhirnya pernah lolos juga di Galeri Foto Antara. Saat itu dia baru-baru buka 2092 itu, dan mereka bikin kelas kayak kelas beasiswa, namanya Lokakarya. Jadi dia manggil fotografer muda, dididik selama setahun, terus nanti dipamerin besar-besaran. Ternyata gue tahun 96 gue lolos, dipanggil. Gue nggak tahu lah, karena dia ternyata beberapa kali direkturnya itu, direktur GFJA itu setiap pameran datang, dan setiap berhenti di foto gue, di karya gue, dia pasti gue dipanggil sama senior gue. Sal, dicariin tuh gitu, siapa? Nih direktur GFJA gitu. Dia pengen ngobrol, ditanya-tanya lah gue. Ya kan kita namanya motret aja nggak kepikiran. Ternyata tahun 96 mereka bikin konsepnya Jakarta Bermain. Saat itu slang lagi, wah. Jadi saat gue mikir, Jakarta Bermain. Gue bermain musik gitu. Jadi gue pilih slang. Nah itu awal lu masuk tembus ke slang itu kayak gimana? Gue dateng, gue liatin, kan gue bilang. Enggak, lu nunjukin ke... Enggak, jadi gini, kan gue bilang, waktu gue masuk SMA 1, gue adalah pengamat kan. Gue liatin, tapi nggak juga songong. Gue nggak mau nonjolin diri, tapi gue liat. Jadi akhirnya gue disangka slanker. Gue ikut makan hari pertama. Gue lihat dulu situasinya. Ntar kakak nongolnya jam segini nih. Mereka latihan jam segini. Jadi sampai seminggu tuh gue kayak begitu. Seminggu baru lu ngeluarin kamera? Abis itu gue selalu bawa kamera. Jadi lu langsung karena kan gue udah diajarin fotografi. Jadi ada istilahnya kalau di dalam fotojurnalistik, momen itu nggak bisa hilang. Jadi saat momen ini ada, kejadian apa gitu. Kalau lo nggak siap-siap bawa alat tempur lo, momennya hilang, nggak bisa diulang. Gitu. Nggak bisa disetting lah. Apalagi dulu zaman masih roll, yang lo harus ke kamar gelap. Jadi lo dalam seminggu itu pertama pun lo udah pada saat dia observasi dulu gue. Gue makan dulu di warung Potlot. Gue lihat makanan yang enak yang mana ya. Kan gue tetep ya. Kalau nggak makan otak gue sengklek. Ya enggak, akhirnya lu foto terus. Iya, gue akhirnya ketemu, terus gue yang gue lihat menarik gue foto. Terus akhirnya gue ketemu sama Bim. Gue lupa deh, tapi pokoknya tahu-tahu mengalir aja. Yang akhirnya lu mengalir. Gue ketemu adiknya si Ila tuh sampai sekarang. Hai Ila. Nah itu dipercaya. Ngobrol. Iya, terus gue bilang gini. Gue mau ngikutin slang gitu. Gue mau bikin essay foto. Apaan tuh? Ya kalau di karya jurnalistik untuk tulisan itu investigasi. Kalau untuk foto itu essay foto, foto story gitulah, bercerita, gue bilang gitu. Gitu. Ya gue harus ngikutin, nggak bisa disetting gitu. Ya udah, ikutin aja terserah lo gitu. Gimana caranya ngikutin aja. Tapi ternyata gue nggak ngerti juga ya. Jadi mereka tuh pintu studio dibuka. Gue masuk ke rumahnya Bim, dibuka aja. Gue ketemu bininya, ngobrol, ketemu kakak, ketemu apa. Terus mereka mau kemana, gue ikut dong gitu. Mereka ke studio, mau tag vokal. Gue ngikut tuh. Mereka mau aja gitu loh. Ya udah ikut aja. Ikut aja gitu. Lu bawa kendaraan jalan sana gitu? Enggak, diajak, ikut bareng. Satu mobil? Satu mobil. Jadi gue juga
Ya nggak tahu, mungkin ngelihat muka gue kali, ini bocah ngapain sih ngintilin mulu gitu kan. Oh, jadi tuh masuk lu orang yang dikenal juga di formasinya dia? Enggak, pas pameran dia bilang gini. Oh, lu ngundang, pas lu ngundang? Pas ngundang kan mereka datang tuh semua formasi lengkap. Ini yang di mana ya? Ini yang mana ya? Terus akhirnya gue dateng kan, gue bikin frame yang bagus lah 2 untuk kakak sama Bim Bim. Itu frame gue pesan sama temen gue gitu. Keren gitu loh, dari kayu dibikin gelombang-gelombang. Pokoknya keren, nggak tahu sekarang di mana. Terus bilang gini, Sal, gue penasaran. Lu bikin kayak begitu tuh, bisa ya? Kata dia gitu. Iya, kenapa? Kok lo bisa ngintilin kita? Gue juga nggak tahu, gue bilang gitu. Iya, ngomong siapa? Si Bim Bim. Oh. Gue juga nggak tahu gitu. Tahu-tahu diajak aja, gue bilang gitu. Jadi kayak memori biliar foto. Ya karena kan mereka juga dalam kondisi waktu itu kan mabok mulu kan kerjanya. Gitu narkoba kan juga kena kan? Kena. Itu foto gue. Foto itu yang pas dia lagi nyuci apa ada? Lagi parah-parahnya itu. Ada foto yang sebenarnya waktu itu di Hard Rock ada, jadi kayak tangan begini, pas kakak lagi begini, ini kayak begini nih. Gue bilang, anjir nih foto nih, keren banget. Gue ambil kan, terus asap keluar, gitu kan. Bilang, wah, gitu. Gue cuman mikir, gila nih foto nih ya, mahal nih. Makanya lu jangan ngitung uang deh, kalau ngitung uang nggak bakalan bisa. Jadi itu foto sampai sekarang masih gue keep. Hanya untuk foto pameran aja, nggak tahu lah. Suatu saat mungkin nah gue itu barang-barang ada di mana? Ada tuh, slide-nya juga ada di situ. Oh enggak, masih gue simpen rapi. Bukan foto-foto, lu foto yang seukuran berapa? Seukuran berapa sih? Oh enggak, cetakannya kan sekarang ya, makanya gue lagi pameranin itu. Udah nggak ada itu, karena dulu dijadiin arsip galeri kan. Oh jadi adanya diambilnya sama dia? Yang biru deh kayaknya. Di arsip galeri? Nggak tahu itu apa, coba. Ini dulu ada namanya majalah Fotomedia ya. Coba yang merah. Ini mah bukan yang perjalanan. Ini koran. Bukan. Sleeping. Yang merah paling bawah. Iya. Nah, itu hanya sedikit aja tadinya. Kayaknya di sini deh. Oh, ini udah masuk di liputan berita juga ya? Mana ya? Ada tentang slang yang pamerannya. Gimana ya? Ini kayaknya ini. Kok nggak ada lagi? Nggak ada. Ini. Lu nggak ditaruh web atau kayak gimana gitu? Ya kan harus di scan. Lo mau ini lagi? Ini kan dulu masih cetak. Iya. Gimana? Gimana ya? Ada kok. Ya udah, lu pengakuan lu itu ada yang diakuin sama Bim Bim sama Sleng udah diakuin. Enggak ada, karena gue clipping karena itu karya. Ada berapa foto yang lu ini? Esai foto kan pameran tuh banyak fotonya. Iya. Banyak. Foto gue bercerita tentang kebimbangan. Bahwa sebenarnya kan mereka ada di posisi bimbang. Makanya Jakarta Bermain itu anak-anak muda itu bimbang tentang masalah jati diri, tentang masalah apa, dan pada akhirnya narkoba jadi pelampiasan. Itu formasi berapa, Sleng? Formasi yang baru? Yang udah terakhir sama yang terakhir, yang ada udah Bongki, ada Pai juga. Pas Pai bubar. Oh, Pai. Generasi biru. Oh, generasi biru. Oh. Itu sebenarnya titik balik sih dia. Oh. Titik balik. Gue malah mikir waktu itu gini, waduh, gue ngikutin dia nih mati nih. Dulu kan tadinya anaknya Iwan Fals gue ikutin. Waktu itu gue dijegal ada artis deketin itu. Oh iya, yang Galang. Si Galang. Karena lu datang cewek soalnya. Jadi gue sama ceweknya itu diiniin. Kalau gue ada mungkin gue bisa tahu si Galang itu lagi sakit atau gimana. Karena ya Sleng aja gue ngikutin kan tiap hari.
Kadang gue datangnya ya suka-suka gue, kadang gue tengah malam. Pernah. Tapi lu pas selesai itu dia masih dalam kondisi sama gitu kan, belum ada observasi untuk sembuh itu di dalam video. Belum, Bunda belum masuk. Oh. Itu gue sampai mikir gini, gila nih mereka nih kalau mati. Orang pernah kok waktu itu konser. Terus mereka doa. Makanya nih, aduh di mana ya? Ada satu inian dimuat di media, foto itu diminta gitu. Jadi sampai segini itu ada fotonya. Sekarang foto-foto kayak gitu biasanya kalau bisa dicetak lagi. Iya, kan bisa dijual tuh. Kalau gue sih bikin buku foto ya. Enggak, bikin buku foto aja. Karena album. Buku foto photobook lebih ini ya. Bagi gue lebih banyak gue bisa cerita lewat situ. Oh, jadi lu lebih juga eksklusif juga. Iya. Enggak lu cuma hak ciptanya kan memang di gue. Oh iya. Gitu. Paling mereka nanti gue kasih. Karena mereka sebenarnya gue pernah ketemu sama Rido waktu itu gitu. Lu udah ada rencana juga ke situ mau? Ada. Tapi kan memang kalau untuk buku foto kita nggak boleh main-main. Biar dia awet sampai 100 tahun lebih, kertasnya gitu-gitu. Biayanya juga gede. Gitu. Jadi gue mikir dulu. Ntar deh gitu. Jadi sistem pre-order mungkin ya. Karena gue udah pernah bantuin banyak temen gara-gara gue garap essay foto. Terus jadi gue tahu bagaimana cara ngejualnya gitu. Pelan-pelan lah. Iya. Gitu. Ditunggu aja. Jadi ini selengkernya juga banyak nih. Banyak gitu. Tapi kan selengker juga nggak punya duit. Iya, gaya-gaya sama kayak Oi kan. Mereka ya kelas-kelas marginal yang ya bagi gue sih ya nggak ada masalah sih, tapi kalau untuk buku foto nggak bisa lah mereka mau beli, kecuali mereka yang sekarang udah jadi gitu ya, udah jadi orang apa gimana gitu. Tapi kan sekarang juga redup, sekarang yang naik Noah, iya stabil ya kan gitu. Tapi bagi gue sih nggak apa-apa, itu kan legenda hidup dan itu bagian dari perjalanan gue. Ya iyalah. Nah, jadi wartawan itulah yang membuat gue akhirnya jadi peka terhadap dunia pendidikan anak. Nah, iya. Terus? Karena gue kan ngebimbing adek gue. Gue kan ketua geng adek gue. Jadi gue walaupun kita anak pasar, tapi kita harus sopan santun. Karena gue kan kepanjangan tangan nyokap gue. Gue ngajarin adek gue belajar jalan aja gue. Gitu loh, maksud gue kita nyokap gue ngajarin kayak begini, kita makan harus di meja makan. Jadi, gue kepanjangan tangannya. Tapi gue dengan cara bermain. Ya porak-poranda sih, meja gue jungkir balikin, kita jadiin rumah-rumahan jadi apa gitu. Tapi emang gak pernah dimarahin gue sama nyokap gue. Maksudnya, ya udah gitu loh. Nah, masuk ke Juki, jadi akhirnya gue peka, ternyata saat kakak gue punya anak, terus gue cuman mikir gini, tetangga gue bandar narkoba, tapi keluarga gue nggak ada yang pakai narkoba. Jadi gue cuman mikir gini, terus lingkungan sekolah gue, anak-anak itu kan kalau malak cuman buat mabok. Iya. Ya bener kan? Zaman segitu ya. Itu kalau gue kemarin dengar cerita tentang tragedi Kelabu Budut nama Budut itu dasarnya dari mabok. Iya, karena untuk jadi gaya-gayaan. Kesenggol. Ya makanya kenapa gue ngangkat slang bahwa itu sebenarnya kebimbangan dalam diri anak-anak muda gitu loh. Ya untungnya gue makanya gue bilang dongeng itu bener-bener mempengaruhi lo. Dan itu gue uji coba ke adik gue dan gue uji coba ke ponakan-ponakan. Jadi Juki ini sebenarnya adalah untuk ponakan-ponakan. Dan sekarang ponakan gue udah SMA yang paling tua. Iya, SMP-nya dia badungnya ya badung naik gunung apa segala macam, dibilangnya badung kita laki-laki dalam cewek gitu. Tapi maksud gue gini, pas dia kuliah nih baru masuk berubah drastis. Jadi ternyata ya itu tadi yang gue bilang, kalau lo diajarin motorik, ilmu itu nggak hilang. Lo dongeng itu akan tetap di sini. Jadi semua ajaran itu sebangsat-bangsatnya gue kasarnya gitu ya, misalnya gue kadang sholat lagi nongkrong sama teman suka males, tapi tetap ingat sholat, tetap ingat gue nggak boleh mabok ya.
Oh enggak boleh. Kalau ngerokok emang dari dulu gue nggak bisa. Kalau enggak gue mati. Iya, kalau enggak lu juga pengen ngerokok juga kan jurnalis. Gue udah ngerokok dulu. Oh. Kan gue punya warung. Iya. Warung gede lah. Warung kelontong. Kuji Samsu. Ini ada cerita lucu. Apa? Samsu tuh paling ngehits kan. Iya. Bokap gue kalau pulang bawanya apaan? Ke lokomotif dia. 2 slop. Ya itu juga ada pasukan gue dong. Gambarnya gambar Garuda ya? Enggak. Enggak, bokap gue tuh bukan tipe orang yang... Lah bukannya ada yang dari istana tuh? Bokap gue nggak pernah minta jatah-jatah. Jujur banget. Iya. Kalau nggak gue udah di luar negeri kali sekolahnya. Soalnya gue dulu pernah di Depok. Bokap gue itu ya Allah, itu semuanya aja dia pensiun dini. Dibalikin. Iya. Balikin. Harley dikasih. Diguntur nih. Bokap gue. Kan dulu Harley sebelum diganti sama BM. Oh, yang Yamaha gede. Bokap gue ditawarin, bokap gue cuma bilang gini sama gue. Kan gue kadang nyokap gue itu guru. Jadi nyokap gue nggak mau ikut dharma wanitaan gitu loh. Istri-istrinya itu. Iya. Jadi yang dibawa siapa? Kita, anak-anak. Oh, pakai seragam lo bayangin. Jadi nggak mampir ke sekolah. Bawa ada acara apa, pelantikan apa bokap gue. Jadi gue akrab sama Guntur. Bokap gue cuma bilang begini, kalau Badung yuk kita ke belakang. Kenapa tuh? Penjaranya. Teriakan-teriakannya ya udah pada senep gitu kan. Enggak gitu. Jadi jangan nakal. Gue nggak pernah diparahin sama bokap gue. Nggak pernah dipukul. Nggak pernah dianjing-anjing ini monyet-monyet kayak anak tentara lain. Enggak. Bokap gue ngelucu. Tapi gue diajaknya begitu cuma gini nih. Tuh ntar di situ ya. Gue tertarik dengan lu cerita tentang karakter bokap dan nyokap itu. Bokap gue kayak Binyamin. Bukan. Ya karena itu. Gini. Gue ngeliat gini, gue pengen bertutur, tradisi bertutur. Nah itu yang akhirnya lu pola keluhnya dapat. Yang gue sekarang kan gue posisinya kan dulu gue anak, sekarang gue orang tua. Gue berhadapan dengan anak kan. Iya. Di sisi lain. Ya, bukan masalah pusingnya. Kan gua ngerasain zaman kita dengan zaman yang baheula, sekarang kita ketemu zaman milenial. Ya kan? Menghadapi yang beda, lo harus pakai gadget apa segala. Nah, itu dan gimana dia lebih sensitif. Didongengin tetap. Nah, itu dia, makanya kan jadi kayak misalnya gini. Nyokap gue bangunin kita subuh ngapain? Nyokap gue mantan vokalis cuy, anak band dia dulu. Di sekolah dia, gue ada fotonya. Nyokap gue ngeband, band cewek. Bila Israel datang dinyanyi, ya dipanggil siapa? Malaikat penyambut nyawa cuy. Gimana gue nggak ini? Iya bangun dong. Oh nggak nyiram, bangun lo? Enggak, kalau bokap gue cuma diginiin deh, dikepret. Dipikir gue anak tuyul apa ya? Pret, ayo bangun. Gitu. Abis maghrib sampai jam 9, gue sampai SMA lu bayangin, ngaji. Salah dikit bokap gue tau entah suara dari mana tuh kedengeran. Salah dibenerin sama dia. Apal dia. Ya karakter ngeri. Padang kan misalnya walaupun ini juga kan dia kuat dari sisi agama. Ya makanya tapi maksud gue gini, orang takut yang ngeliat bokap gue. Kalau gue malah nggak ngeliat bokap gue lucu. Ke Binyamin. Gitu. Ya orang lo bayangin dari gue kecil sampai gue SMA, bokap gue yang ngurusan sekolah gue. nganter jemput. Ntar gue mau masuk ke situ nanti. Sekarang kita fokus ke Juki dan nih. Ya pokoknya 2010 gue resign dari koran ekonomi. Terus gue gue dipanggil temen gue. Selalu ngapain gitu. Gue lagi iseng bikin novel tentang apa gitu. Waktu itu Laskar Pelangi lagi ini ya. Kita lagi nyari, ya, ternyata penerbitnya sama. Kita lagi nyari Sal gitu. Lo tentang apa? Ya tentang gue nggak mau bocorin lah. Oh belum nih. Gila lo sampai sekarang belum kelar. Karena nggak tahu ya gue. Ternyata bikin novel itu daripada bikin berita tuh emang rese ya. Tapi lu udah sampai setengahnya atau apa? Udah jadi sebenarnya, tapi gue nggak puas. Oh masih harus ada lu revisi? Dan saat gue revisi, kayaknya otak gue jadi kemana-mana. Dan kayaknya ini harus ada riset lagi.
Pokoknya ini tentang penari dan bagaimana perlawanan penari. Karena nih, jadi gini. Gue penari dari kecil. Penari, tari Minang. Tari Minang itu adalah silat-silat. Kalau laki-laki kan begini. Kalau perempuan begini. Kenapa? Ada perlawanan dulu. Perempuan dulu nggak boleh tampil. Nggak boleh jadi kakinya harus disilang nutup sini. Kalau laki lebar. Kayak misalnya gini, gerakan gini. Itu ada filosofinya. Ada gerakan begini. Kalau perempuan, kakinya nyilang. Untuk menutupi dada dan menutupi kelamin. Jadi ternyata itu dulu pakai perlawanan perempuannya. Jadi sampai sebegitunya. Lu lebih observasi antara novel daerah ya yang lu olah? Nggak daerah sih, settingnya aja. Settingnya, tapi itu perlawanan terhadap dunia sekarang tradisional. Hilang. Ya. Orang nggak peduli ya? Enggak. Gitu. Sama kayak dongeng. Gitu. Padahal ini jati diri kita loh. Gue kalau ngomong ya sama orang di terminal, ayo gitu, ngomong sama lo. Tapi kalau gue udah ngomong sama anak-anak, beda lagi gue. Tutur katanya. Iya, kita ngomong sama narasumber, gue ngikut bagaimana narasumber. Ya itu yang nyokap gue bilang, filosofi kancil itu adalah bagaimana lo bisa hidup sesuai menghadapi siapa. Setiap malam lo gue didongengin sama nyokap gue pakai kipas sate tuh, 6 anak itu. Kancil ketemu semut. Nah, mikir deh nyokap gue. Kancil ketemu harimau. Permintaan dari si anak? Iya. Kadang ajaib-ajaib aja, kancil ketemu megaloman. Dulu megaloman. Bisa-bisa nyokap gue aja. Jadi gue kalau mau tidur jadi bukan jadi improvnya nyokap gue punya cerita. Tapi kita boleh request. Tadinya. Dan kalau di meja makan, gue diajarin berdebat itu saat kita gini. Kalau orang daerah lain di meja makan kan kita makan diem. Kalau gue enggak, semua lo harus duduk tetap di meja makan. Tapi makan lo habis itu kita ngomong, kita debat boleh. Itu yang usul bokap gue. Di situ ntar selesai makan, bokap gue ngasih petatah petitih. Filosofi Minang, alam tak kembang jadi guru. Lo alam itu untuk guru. Lo lebah lo lihat bagaimana semut berkoloni, kerajaan semut itu adalah sistem pemerintahan manusia, kerajaan. Paham. Gitu loh. Paham. Jadi kenapa kita dari kecil gue biasa kayak orang berantem ya. Kalau orang yang datang, teman gue datang gini, gila lo di meja makan berisik gini. Gue bilang, emang lo nggak boleh ya? Enggak. Gitu. Enggak, emang kalau. Tapi ya gue memang dididik kayak gitu, makanya kita kritis, gue bilang. Ya gitu. Gue nggak tahu apakah istilahnya bokap itu metodenya ke luar juga yang udah levelnya ini. Gue soalnya gini, gue terinspirasi tuh dari ini nyambung nih cerita lu. Gue terinspirasi dari nonton film barat, gitu. Oh gitu. Kalau di film barat, walaupun dia itu seorang bajingan atau musuh atau apa, atau ya settingannya tatonya dia mati, itu tuh pada saat di dalam keluarganya, ya kan, dia ngelihat nih, nengokin, walaupun anaknya udah tidur, tengokin, deketin, diciumin, terusnya atau sebelum tidur pun, gitu kan, ngajak tidur, kalau mereka kan udah ruangannya, ya kan? Iya, gue juga gitu. Kita nggak pernah tidur di kamar orang tua, enggak. Nah, udah punya kamar. Nah, itu didongengin. Iya. Nah, itu gue ngeliat itu yang kayaknya asik. Kalau seandainya gue berumah tangga, gue akan seperti itu. Dan gue udah mencoba, kadang ujung-ujungnya ya istiqomahnya kurang, ya kan? Tapi udah gue lakuin loh. Oh iya? Bagus dong. Nah, di sisi lain, terusnya fungsi meja. Fungsi meja makan. Nah, itu yang akhirnya kadang kita ngelihat, kok orang pada makan nyari TV. Iya, lo nggak ada komunikasi. Nah, sedangkan di meja makan itu sendiri, ya kan? Nah, kita ini, nah itu di situ kita bisa. Bokap gue pokoknya gini, kalau makan nggak ada ya depan TV, di mana di ini orang gitu, nggak bisa kata bokap gue. Makan itu fungsinya meja makan. Kenapa? Ternyata di situ dia ngasih pesan, di situ dia ngajarin. Bokap gue tuh, nah ceritanya bokap gue di situ, bukan di dongeng sebelum tidur. Kemarin. Papa nih kemarin nih pergi ke Kalimantan, misalnya dia cerita. Tahu nggak?
Udah nggak ada tuh ternyata namanya lobster. Hah? Gitu kan. Dulu kan nggak ada handphone, kita hahaha aja ya. Gitu. Apaan sih? Ah, bohong gitu. Gede. Iya. Bokap gue malah kayak ngibulin anaknya gitu loh. Jadi di sini yang gue susahnya ini adalah akhirnya ada sisi kepercayaan dari si anak kepada orang tua. Oh iya. Nah, kalau misalnya lu nafsi, lu mau kayak gimana? Nah, itu kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang tuh dalam arti kita yang menciptakan. Paham nggak? Iya. Ya, orang kalau seseorang udah percaya, lu mau curhat nih. Ternyata gue mau cerita bahwa gua ini tadi ada nemu duit. Ya kan si anak deh. Bukannya ngambil, tapi karena udah didoktrin akhirnya dianggap salah, lama-lama gue disalahin mulu. Gue ada cerita ya. Nih adik gue. Terserah loh orang mau bilang kalau ini. Gini. Karena dari kecil kita udah dibilang, ya itu tadi yang gue ngerokok SD zaman itu tadi kelewat ya. Gue ngerokok. Gue panggil adik gue di kolong. Batuk-batuk. Dan gue tahu, wah gue bisa mati nih. Sakit banget rasanya kan. Karena gue asma dari kecil kan. Berarti gue nggak boleh ngerokok. Dan itu gue keep diem ya. Tapi bokap gue selalu bawa Samsu, kayak lokomotif dia. Dan gue tahu harga paling mahal. Kan gue suka jaga warung. Ya kan, kalau ada apa-apa gue iniin. Soalnya warungnya gede banget gitu loh. Pokoknya semua orang pergi ke situ gitu. Jadi gue tahu, dan tahu nggak? Gue bisa dapet duit gede. Gue jualin itu. Anak buah gue panggil. Jualin warung sebelah. Gue jualnya nggak tahu, pokoknya murah. Bokap gue cuman begini nih. Perasaan kemarin bawa 2 selop. Kok tinggal 3 bungkus? Nyokap gue sih ini, gue nggak ngerti ya, tapi nyokap gue tuh gini, nggak tahu siapa yang ngambil gitu. Siapa emang anaknya ngerokok? Siapa ya? Nyokapnya seneng-seneng aja. Iya, nyokap seneng-seneng aja gitu. Hilang, ya kan? Bokap gue apa namanya? Yang pusing kan, ntar dia bawa lagi 2 selop. Itu adalah rahasia terbesar gue, dan sampai bokap gue meninggal gue nggak ngasih tahu. Bahwa itu rokok lu yang ambil. Gue bilang akhirnya sama nyokap gue. Nyokap gue cuma gitu doang. Nyokap mungkin ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nyokap gue nggak ngerti nyokap gue tahu apa enggak gitu. Nah, ada lagi adik gue. Adik gue itu ada yang nomor 5. Dia dari kecil itu udah senang tembak-tembakan, perang segala macam. Dan mukanya mirip perawakan bokap gue. Dan dia identik, orang selalu menginikan dia akan jadi penerus bokap gue. Lo kebayang nggak? Dia udah hafal semua senjata dari zaman kecil. Sampai gede. Tidurnya kan adik-adik gue tuh pasukan gue tidurnya sama gue. Jadi kalau mereka ngigo main perang-perangan, gue penakut. Gue bangun teriak, bokap gue, nyokap gue datang. Tuh dia udah molor lagi, pengen gue jitak tuh anak. Sering banget kayak gitu. Ngigo aja tuh dia, main tak umpet lah, main perang-perangan. Akhirnya dia masuk tes Kibra. Lolos. Peringkatnya naik terus kan. Kan itu salah satu jalan biar dikenal. Akhirnya masuk ke Akabri, peringkat 5 cuy. Tahu nggak abis itu ditelepon bokap gue? Karena gue ada waktu itu, gue denger dari atas. Terus bilang, gue cuman denger bokap gue bilang gini, kalau saya harus membayar 15 juta agar anak saya masuk Akabri, padahal anak saya sudah masuk di situ, saya harus nyogok. Mending anak saya nggak usah masuk Akabri, brak. Oh, dapat telepon dari sana. Ada jenderal, anaknya masuk, nyogok. Oh, mau ini. Bokap gue nggak mau nyogok, adek gue nangis-nangis. Mama kan tahu, abis itu udah bokap gue kayaknya patah hati juga kan. Gila loh, adek gue udah melakukan jalan yang benar, dapat program beasiswa masuk 5 besar gitu kan. Udah seneng semua. Kita udah mau selamatan lo bayangin. Bokap gue ada penerusnya, Akabri cuy, gitu kan. Jenjangnya jelas kan gitu kan, nggak kayak bokap gue lewat tahap kecil-kecil sampai perwira tuh bokap gue lama, apalagi bokap gue kagak mau nyogok, gitu kan. Bokap gue langsung lemes. Ternyata seminggu itu adek gue ngapain? Ke sebelah gue lapangan, mabok dong. Nggak pernah mabok, lo bayangin mabok. Suatu hari dia nangis-nangis. Nyokap gue yang cerita.
Sini gitu. Ya. Dibawa, kata dokter gini, ya ibu terus aja anaknya minum. 2 hari juga mati. Kaget nyokap gue. Untung dokternya PA. Iya. Hah, kenapa? Bu, anak ibu nih lambungnya nih jebol. Dia minum alkohol, Bu. Dia bilang, enggak pernah gini-gini. Adik gue diinterogasi dong, ngaku. Habisnya Awa dari kecil cita-citanya Awa gini-gini. Masa papa nggak mau nyogok gini-gini segala macam, lawan tuh ini gitu. Bokap gue cuman denger bokap gue sama nyokap gue bilang gini. Kenapa sih nyokap gue ngebujuk? Kata bokap gue gini. Anak saya, ngomongnya gitu pakai bahasa Padang ya. Anak saya, kalau saya bela-belain nyogok anak saya, dia jadi tentara, dia pasti akan bunuh orang. Gituin. Itu sampai 7 turunan itu nggak berkah duitnya, digituin. Jadi balik ya. Adik gue jadi cerita, kenapa? Karena terbiasa dekat. Jadi ada apa-apa nyokap gue tanpa gue bohong. Iya. Gue pasti bilang. Sepatu gua pidana nggak? Sepatunya. Jaket. Oh iya. Hujan. Tolong dong. Lanjut. Udah tuh gua Seru rekam. ya. Makanya tadi panas banget kan. Jadi kalau kita dongeng, kedekatan orang tua sama anak itu nggak akan putus. Seselon-selonnya anak lo. Kasarnya adek gue tuh. Balik lagi kan? Bener. Sekarang jadi apa dia? Atlet nembak. Oh. Bercandanya kita panggil kopral. Terus dia jadi juri. Iya. Nah, impiannya dia megang senjata tapi pun setidaknya udah ini walaupun nggak ada status ini gitu kan. Tapi dia jadi juri loh. Iya. Dan dia selalu menang kalau kompetisi perbakin. Namanya dikenal sama petinggi-petinggi. Jadi tetap tentara, makanya kita panggil kopral. Iya. Jabatannya kopral Iya, gitu lah maksudnya. Paham. Gitu. Nah, jadi kalau lo dekat dari kecil, yaitu tadi, bahkan motorik aja, gue bisa bikin sehalus ini, serapih ini, karena diajarin dari kecil. Iya. Apalagi lo bercerita, anak lo nggak bakalan bohong, seselon-selonnya anak lo, dia pasti cepet baliknya. Itu terjadi mau ponakan gue. Ya itu yang gua coba terapin itu. Jadi gue sangat percaya bahwa tradisi bertutur itu membentuk karakter. Dia nggak akan anak lo sampai OD lah, sampai apa. Karena zaman gue kuliah, kampus gue itu adalah basisnya. Iya. Sarangnya gitu. Oke, Pok, ke panjang nih kalau kita ini. Nanti gua setelah sesi ini gua ngobrol sama ya off the record aja. Ya ada cerita tentang yang detail itu atau sesi-sesi yang lainnya tentang parenting lah antara. Ini Ya, gue suka banget boleh. lah, yang ini gue suka banget. Di sisi lain gue juga pengen nerapin gitu. Ini kita lebih fokusnya ini tentang produk lo, selain si Juki itu sendiri, gitu kan? Jadi Juki itu 2010 setelah di kawasan bencana, nggak tahu kenapa setiap ada bencana itu Juki selalu ada di sana. Ada aja rezekinya, tiba-tiba ada di sana tuh istilahnya lu jadi volunteer ke sana. Iya, tiba-tiba waktu itu Mentawai ya. Iya. Habis itu dari sana kan gua ada sekitar 3 minggu ya, setelah bantuan datang melimpah apa segala macam, gue cabut ya. Duit juga udah habis kan. Ke Jakarta, terus tetap bikin supply boneka jari juga, bikin donasi boneka jari gitu kan. Orang beli, terus bonekanya kita kirim gitu. Terus bikin acara di taman juga gitu. Pokoknya galang-galang dana untuk bikin boneka jari, volunteer diajak-ajakin, bikin yuk rame-rame gitu. Nah, terus
kepikiran aja, tahu-tahu kedengeran mentawai, senyap kan, Jawa cepet banget gitu. Terus teman-teman udah ada yang pergi gitu, terus gini, ih mentawai, itu kan deket kampung gue gitu kan, katanya kesapu. Aduh, mudah-mudahan tiba-tiba dong, gue cuma mikir ya kalau Juki rezekinya bisa bantu di sana, insya Allah gue dateng, gitu aja. Tahu-tahu seminggu kemudian gue dipanggil sama mantan narasumber gue. Terus bilang, Salma, kamu lagi di Jakarta gitu? Iya. Yang Jogja udah selesai. Udah, karena udah kondusif gitu. Udah, wah bantuan melimpah gitu. Ini yang saya ada duit 15 juta. Pribadi? Enggak, dia bilang, iya ada duit pribadi. Dia dosen terbang di Amerika, di beberapa kampus di Amerika. Jadi dibilang, saya ada duit, terus mungkin ada beberapa temen nanti, karena saya bilang nanti saya mau ke kampus mana, dibilang gitu, di ini saya mau terbang lagi, mau ngajar, dibilang gitu. Nanti saya bilang mungkin ada yang mau support kamu juga untuk bisa ke sana, kamu mau nggak? Mentawai, ya mau lah, dia bilang gitu. Ya udah, dalam waktu tektokan nggak sampai 10 hari udah terbang. Lu tuh track record lu udah ada, tapi dulu tapi mereka tahu kondisi lu juga bukan yang dompeng dari CAR atau apa kali ya, mungkin dari orang-orang kayak gitu. Enggak, karena gini, saat lu jadi wartawan, gue wartawan ekonomi, narasumber gue menteri, CEO segala macem. Saat gue bikin Juki, gue cuman nelfon aja tuh duit 100 juta juga kecil. Tapi kan saat gue jadi wartawan, gue nggak pernah mau disogok. Minta kasih transport aja gue balikin. Gitu loh. Nah, kan banyak yang bodrek. Ya, terus? Iya, bodrek lain lagi tuh. Itu bikin sakit kepala lagi, tuh beda lagi. Maksudnya ada juga wartawan, tapi dia mau terima-terima. Gue kan belajar tentang kode etik. Maksudnya ada saat, ih kok gue dikasih voucher, kok gue dikasih ini. Oh boleh, kata kantor gue yang ini. Tapi kan abis gue bergabung dengan satu aliansi jurnalis, gue baca lagi, oh ini, jadi ya udah besoknya, ya belajar dari pengalaman, besoknya berarti gue nggak boleh, bahwa ini ternyata privilege, kayak gitu, dikasih yang harga sekian berarti ini nggak boleh, kalau sebatas ini boleh, kayak gitu-gitu, itu kan butuh proses belajar. Paham. Jadi gue nggak mau terima uang karena waktu itu ada, Sal, gue kasih duit ini ya, nanti pakai logo gini-gini, nggak mau. Jadi gue ya jadi wartawan begitu aja gue dimusuhin, apalagi lu jadi begitu. Sekarang Juki yang kemarin itu adalah Juki yang sering muncul dalam keadaan kondisi musibah ya, yang di daerah-daerah bencana musibah ya kan. Nah, karena kan gue dulu juga korban. Kampung gue, rumah nenek gue yang di Sumatera Barat. Nah ini kalau tanpa ada bencana itu, ini kemana gitu kan? Apa dengan kan gue bikin klub dongeng. Ini klub dongeng ini? Bukan di sini, ini base camp untuk volunteer. Gue bikinnya di rumah orang tua, karena di situ ada ponakan gue ngumpul. Di mana? Di Pondok Gede. Di sana. Itu tiap hari apa? Gue bikin klub dongeng. Dulu di pinggir sungai, di pinggir kali di Jatiwaringin. Tapi terus pas gue lihat ternyata karakter orang tuanya nggak bisa dibentuk. Jadi sampai berapa bulan ya, gue 6 bulan. Habis itu gue bilang sama nyokap gue, Mah kita pindah ke rumah aja ya. Kan maksud gue, nyokap gue berhasil mendidik kita anak-anaknya. Lepas dari narkoba, dari apa, maksudnya kalaupun sekedar nyicit tapi sekedar tahu aja. Tapi kita tuh jadi taat gitu loh, karena kan tiap hari dicekokin nih, cekokin nih, ini bener, ini enggak, ini gitu. Jadi gue bilang, ponakan gue jadi apa nanti? Karena waktu gue jadi wartawan juga itu mulai dari tahun berapa ya, 9 berapa itu, anak kecil SD bunuh diri, lo pernah denger nggak? Tahun 2000 berapa gitu. SD lo cuy. Gila lo, bunuh diri. Ini kan berarti ada masalah besar gitu. Kok bisa ya kepikiran bunuh diri gitu. Gue nggak mau dong. Dan gue udah, ponakan gue udah kenal, udah era digital. Gue cuman pengen kalau nyokap gue berhasil menyelamatkan anak-anaknya. Gue
harus berhasil lewat Juki. Itu akan menjadi contoh anak-anak di tempat lain. Nah, gitu aja. Jadi gue pegang lingkungan itu. Rutin? Rutin, seminggu sekali. Seminggu sekali, sekarang pun ada? Ya enggak lah, kan pandemi, nggak boleh ngumpul. Sebelum pandemi rutin? Nanti kalau setelah pandemi, lu bakal buka lagi. Dan biasanya itu hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu? Itu dengan waktu berapa lama? Gue ngajarinnya motorik, pendidikan menyulam, merajut, apa, bikin-bikin dari sampah, segala macam. Anak-anak usia? Yang datang kadang dari bayi sampai SMP. Oh, gitu, bebas? Gue nggak bisa lah, tiba-tiba dia bawa adiknya malah lebih senang di situ. Nah, cerita rumah apa yang dongengnya itu? Ya iya, di situ di klub dongeng itu ada mata pelajarannya. Oh. Dongengnya terakhir. Ada keterampilan motorik. Berapa jam? Jadi bisa kayak 3 sampai 5 jam. Kayak PAUD ya, kayak PAUD. Kayak PAUD. Tapi gue lebih terstruktur yang nggak ada di sekolah. Oh, gitu. Dan keterampilan motorik nggak ada, prakarya dulu kita ada ya, pernah dapet. Tapi itu free? Free. Nah, duitnya akhirnya gue pikir gini, jadi gue bikin komik Juki tahun 2012. Iya. Saat gue bikin itu, gue cuman mikir ini kolaborasi sama siapa? Ada? Gue dulu sempet 2010-2013 gue ngajar stasiun Cikini, ngajar kelas jurnalistik. Jadi gratis ya di stasiun. Makanya suara gue kencang. Apa-apa ini lagi karena gue karena gue ngelawan kereta lewat. Tiap berapa menit kan. Jadi gue gue terbiasa manjat pohon kan. Jadi suara gue kencang. Enggak, contoh ini komiknya mana ada? Itu masih jual. 2012 gue bikin, terus gue mikir gue biayanya kalau pakai duit gue sendiri untuk biaya klub dongeng, kan anak-anak gue kasih makan snack lah ya. Volunteernya ya dong, volunteernya kan juga kadang datang dari mana-mana, ada yang pengen ikutan belajar ngajar, belajar dongeng. Nah ini 2012 edisi. Nah nih 2012 akhirnya gue jual. Nah inilah tokonya Juki pertama tuh. Ini udah cetakan keberapa tuh? 11 ya? Iya udah lama dong. Udah. Jadi tokonya Juki pertama itu jual produk ini sama boneka jari. Terus dibikin kaos. Iya. Terus dibikin jam. Itu sama Juki kartun itu? Beda itu mah. Beda. Ini kan binatang. Iya, tapi nama kan orang. Duluan gue dong. Oh. Gue dari 2010. Dia baru 2000 berapa kan? Dan itu tadinya kayaknya setahu gue singkatan deh. Yuk, kayak komik. Ini masih ada stoknya? Masih. Berapa? Kalau ini berapa? 15.000. Ini harga 15.000. Nah ini yang baru kemarin, tahun kemarin terbit. Ini yang kedua. Ini tentang ekosistem. Jadi gue fokus ke lingkungan. Lingkungan hidup kita hancur kan. Anak-anak nggak pernah diajarin tentang ekosistem. Jadi tapi dengan cara yang lucu. Kalau ini tentang Kars. Kars itu pegunungan. Nah kalau gunungnya hancur ya, itu kan dia tendon air ya, penampungan air. Kalau bukit-bukit kapurnya itu dihancurkan, ya kita nggak punya cadangan air. Nggak ada yang si kancilnya? Enggak, Juki ini nggak ada kancil. Diwakili oleh Rusa yang ramah. Jadi ini peta negeri cermin. Kenapa cermin? Karena budi pekerti itu kita harus bercermin sama diri sendiri, bukan sama orang lain. Kita hari ini, aku udah baik belum? Cara introspeksi diri itu. Iya, nih ini padang savana, bukit cermin, hutan cermin. 5-nya itu binatang yang konservasi. Iya. Gitu. Ini belum berani warna ya? Enggak, sengaja memang diwarnain. Oh, ini buat Kan motorik lagi-lagi. Paham. Jadi sengaja ini buat diwarnain juga bebas, ya kan? Kamu warnain ini sekalian. Jadi nggak mesti misalnya langit harus biru,
Ya, dengan 15.000 ini selain lu bisa dapat menceritakan ke si anak atau si anak dengan baca dan paham, dan juga bisa motoriknya dengan menggambar. Nah, misalnya gini, banyak ibu-ibu yang beli, saya kan nggak bisa dongeng. Nah, beli sama boneka jari, ibunya yang dongengin pakai boneka jari. Oh. Ibunya yang bacain kalau anaknya masih balita. Iya, ini paketan biasanya? Enggak? Terserah. Kalau ini berapa? Itu paket 5. Oh, isi 5 dengan karakter? Iya. Oh, itu satu paket karakter 55.000. 55.000. Jadi kalau paketnya ini semua 85.000. Oh, 85.000 dengan 5 boneka jari. 5 boneka jari. Yang karakternya ada di buku ini. Ya. Itu. Nah, ini yang selain itu produk-produk yang lain yang itu di belakang. Pas pandemi, Ah. kan kita melupakan karena di sini juga cerita tentang bagaimana pangan lokal, ya kan, lingkungan pangan lokal. Nah, kita banyak melupakan pangan lokal kita. Semuanya impor, Iya. marah-marah impor, Iya. padahal nggak pernah mengenal pangan lokal sendiri. Kayak ini teh telang, ini kan bunga telang, ini kan antioksidannya tinggi. Itu apa, Pak? Telang. Telang, oh, yang itilayu itu. Gue minum ramuan Biru warnanya. ramuan itilayu. Orang udah identik aja, udah jorok banget kalau. Lah, Kita, namanya, iya, karena anak kecil ngomongnya itu. gitu, kita nggak ngerti ya. Lah, iya, totonya namanya telang. Telang. Telang juga katanya artinya juga jorok juga. Ya nggak tahu dah itu yang enggak itu gue lihat dulu tadi. Nah, itu apaan? Herbal. Ini lemon. Enggak, ini herbal. Ya iya, dijemur. Oh, herbal itu untuk jadiin teh. Satu paket ini berapa? Tuh 15.000. 15.000. Itu bisa buat sebulan. Tuh, 15.000. Nih, ya ini kan lari kan ke ini ya, ke Juki ini kan. Ya, kalau sekarang karena kan gue udah resign. Jadi lu nyari dana untuk dari September 2019 emang setiap gue sakit dan resign, sakit gue kan bukan sakit kayak bisul atau apa dan butuh biaya besar, gue selalu resign. Karir gue harus gue hentikan dengan tiba-tiba. Biasanya gue ditolong sama tokonya Juki. Oh, ini apa? Gitu. Itu lemon. Jadi Lemon gini, drink. orang daripada meras, Hah? ini kan praktis bisa dibawa kemana-mana. Vitamin C-nya kan tinggi. Oh, ini Tinggal diseduh. Diseduh. Nah, kasih madu gitu. Ini berapa? Itu 35. 35.000. Ya, di on-on-in ya biasanya. Ya, di itu. Ini pati Garut, orang sakit mah, GERD. Itu tuh sebenarnya dari nenek moyang kita tuh udah kembung, suka kembung, Udah. lambung katanya. mengkonsumsi ini, cuman kita lupa. Itu apaan? Pati Garut. Pati Garut itu apa? Tepung. Zaman gua kecil itu kayak putih, kayak wortel. Ganyong, sejenis ganyong gitu deh kalau di Jawa namanya. Oh iya. Nah, ini diambil sari patinya, cuman sesendok aja, dikasih air biasa, terus diseduh air panas. Rasanya? Rasanya tawar. Kalau mau kasih gula aren, biar enak. Ini untuk ngobatin mah nggak perlu obat-obat dokter, melindungin usus, biar nggak kena apa. Oh, ini pati Garut. Ini berapa on nih? Berapa gram nih? Itu 200. Ini berapa? 22.500. 22.500. Cuman pakai sesendok munjung aja. Oh, ya udah. Terus yang belakang-belakangnya nih, oh lu banyakan herbal ya? Iya, ini empon-empon. Ini dari Itu apa? singkong. Ini Itu apa? ini kalau orang pakai jamu, ini Hah? tuh untuk obat jantung. Apaan sih? Ini alang-alang, akar Oh, alang. Ini akar dari alang-alang. Gunung Argapuro. Hah? Gunung Argapuro. Oh. Jadi ini gue dampingan. Import dari Jawa. Dampingan enggak, ini dampingan petani-petani muda. Lo bayangin gue berjejaring dengan petani muda. Oh, ini Asik kan, kolaborasi. Iya, jadi mereka yang menginikan, terus gue yang bantu Ini jualin. sistemnya apa? Diseduh juga? Seduh. Seduh. Ah, kalau ini nggak direbus. Direbus? Ini Oh. buat kencing manis. Iya. Terus yang di belakangnya itu ini ya? Apa wedang jahe ya? Iya. Ini wedang jahe. Wedang uwuh. Oh, wedang uwuh. Bukan wedang jahe uwuh. Ini berapa aja, nih? wedang uwuh. Ini berapa? Itu 35. 35. Belakangnya lagi. Oh, bawang goreng lu yang bikin baru tuh? Ini gula aren. Ini petani muda dari Garut. Kalau Terus segitu ini, berapa gula aren segitu? ini tergantung berapa gram ya.
Oh, per udah dia. gram-gram. Oh. Ada yang 500 gram, ada yang 200 Oh, jadi dia gram. nggak dibekuin sekarang bubukan gitu ya? Bubuk. Ini enak untuk pati Garut. Iya. Bawang gorengnya? Bawang goreng Bikin dari sendiri? Enggak? enggak, ini pokoknya dari petani semua. Oh, tepung moka juga petani juga? Iya, ini Oh. dari Banjarnegara, ini dari Wonosobo. Dan itu produk ini ada kan di Instagram? Ada di Ah. tokonya Juki. Nah, tokonya Juki. Kalau misalnya pengen tahu, ya nanti di situ harga-harganya dan si keterangan captionnya ya, keterangan-keterangannya lengkap ada di Ya sana. jadi intinya gini deh, kalau kita mau bersosial, kalau mau independen, jualan, udah cara orang Minang aja. Jadi kita nggak disetir sama Iya. pemodal atau orang-orang yang manfaatin kita gitu aja. Oh, ya ya ya. Jadi saat Jadi ini, Juki nggak pernah disetir. jadi saat ini gitu kan lu masih dalam hal ini mengabdi dengan dari sisi sosial lebih ke anak ya, edukasi anak. Karena gue ngerasain gue didikan Ya. dan ada saat pengalaman. itu gue lakukan ke adik-adik gue Ah. dan saat itu akhirnya gue lakukan ke ponakan gue, alhamdulillah berhasil. Nah, gitu. dah itu yang akhirnya tetap dulu mungkin pada saat kerja lu masih bisa subsidi untuk kegiatan lu. Ya, Ya kan? karena sekarang juga lagi off. Akhirnya Ya. lu memutar otak nih gimana Putar caranya. otak gue juga tetap harus bisa hidup kan. Harus bisa hidup. Toh nggak ada masalah yang gue jual kan juga. Kalau Nah. gue mau pakai sendiri juga nggak ada masalah. Iya, yang akhirnya lo mencoba mengkolaborasi dengan petani-petani. petani-petani yang akhirnya nanti Karena- di dana-dana itu juga ada sisihan untuk kegiatan Juki itu sendiri. Iya, karena gue Rumah berapa kali dongengnya. juga kadang uangnya gue sisihin untuk ini dibagiin gratis ke sanggar mana. Oh iya iya, pengenalan begini ya. kan? Jadi ada gue beberapa donasi-donasiin. Nah ini yang belakang. Oh ini jadi gini, kan tadi bicara motorik Iya, ya. Sebenarnya sebelum ada mesin jahit kita kan Iya. jahit tangan. iya. Nah ini biasanya yang gue ajarin di kawasan bencana. Dengan jahit tangan, lo bisa menjual. Ini Jahit boneka, boneka. Jahit tangan loh, ini. dan Jahit kuat. tangan. Jahit tangan, ini bisa buat bantal. Boneka bantal lo bilang. Iya boneka bantal. Bini gue bikin. Iya, Boneka bantal. gitu. Jadi maksudnya ini yang diajarin di kawasan bencana terus ya udahlah Tapi ini ternyata. jadiin produk jual juga. Iya. Kalau ada yang Ada mau workshop ikutan juga. Ada di grup di tokonya Juki. Oh ada di toko Ada. Juki juga ada nih boneka Ada. bantal kalau mau tahu harganya sama bantal-bantalnya. Oh itu kain. Ini contoh-contoh kainnya. kain aja. Gitu. Kalau yang bawah bukan ya? Ini dari Kalimantan. Oh Ini kan ini tas belanja. iya. Ya. Ya. Oke. Tuh jadi ya pokoknya Juki intinya mempopulerkan lagi tradisi mendongeng di Nah. tanah air lewat Juki and Friend gitu. Nah. Jadi programnya klub dongeng, terus ada beasiswa anak asuh sih, nggak usah diomongin lah itu. Ada beasiswa. Ada, sampai sekarang masih ada. Oh ke yang Sekolahin anak-anak. si ini yang apa? Yang di dongeng ini atau di luar? Enggak, nemunya aja. Kan Oh. gue 10 tahun ngajar anak jalanan juga. Oh. Jadi ada beberapa mungkin Itu yang kategori yatim atau enggak mampu? ada yang ditinggal sama bapaknya, terus mereka akhirnya jadi jatuh miskin. Ada juga anak yang benar-benar jalanan, Heeh. yang ya Tapi lu lihat dia itu ada potensi untuk Sekolah. jadi orang ya. setidaknya disekolahin aja. Karena nggak milih-milih ini. Yang penting lu harus enggak, sekolah senang. mau nggak gitu aja, Oh. cuman tinggal mau nggak disekolahin gitu. Kalau misalnya biasanya mereka kan minder ya Iya. kalau masuk ke sekolah yang ini, Oh, karena kan mereka jadi biasanya dimasukinnya ke PKBM. iya. Yang Tapi pakai negeri. paket-paketan ya. Karena PKBM itu biasanya anak-anak yang khusus juga dan kelasnya cuman 10-15, jadi mereka lebih nyaman. Nggak ada gap antara oh ini tajir ini enggak gitu, atau anak-anak yang dia nggak mau terlalu rame gitu. Iya. Kayaknya panjang nih. Panjang banget. Mungkin bisa Juki bikin, akan insya Allah tahun ini ah, akan keluar 3, seri ketiganya. 4, 5. Wis,
Mantap. Ya, Tetap karena sama yang gambarnya tetap sama si ini. Juki, tapi nanti Enggak, itu kan ada ilustratornya juga sama. ilustratornya yang kesini ini beda. Oh, beda-beda. Beda. Tapi yang ketiga sampai seterusnya ini ilustratornya yang balik ke sini lagi. Oh, gitu. Gitu. Dia dulu anak muridku. Oh, jadi Dan tetap pengen ngasih sesuatu. Iya, dan yuk gitu. Tapi tetap kita hitung. Oh, secara Ada profesional. harga ininya juga Iya. profesional. Ya nggak harga profesional sih, tapi adalah kalau datang dia juga dikasih juga transport. Iyalah, Setidaknya nggak, kalau Juki gini. Misalnya volunteer yang jualin nih ada pameran. Iya. Dulu kan sering banget tuh pameran sebelum ini ya Oh. pandemi. Yang ngelola uangnya, yang penting urusan makan sama transport mereka kelar dulu. Sisanya cuma 5.000 masuk kas. Kalau gue begitu. Oh. Yang penting mereka dulu nyaman. Belajar dagang. Iya. Karena penting. Orang dagang bukan nawarin, woi ayo dibeli 1.000, 3.000. Bukan. Berdagang itu adalah kalian bertutur, bercerita. Sampai orang akhirnya tertarik. Makanya tradisi bertutur itu sangat penting. Dia bisa diaplikasikan untuk berdagang. Sekarang orang Itu ada odeng. mana? Itu Madu odeng Badui. kan. Madu Badui itu berapa? Ini 150. Ini madu hitam. Oh. Ini madu manisnya. Oh, itu udah di ini juga. Apa namanya? Ada di toko Juki. Ada. Nah. Ada. Ini udah lama, udah 7 tahun. Udah lanjut kok. Ini udah ini nih, kita mau sedikit closing aja tentang memberikan setidak-tidaknya ya apa sih, ya bukan nasihat sih, ya sesuatu yang kelihatan kalimat penutup untuk mungkin anak-anak pelajar terutama ya adik-adik kita nih, Budut atau kayak gimana sebelum kita ini closing. Simple aja. Nah. Tak perlu menunggu kaya untuk berbagi kepada orang lain. Tak perlu menunggu pintar untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Salam boneka jari. Ya, ngobrol bersama alumnus SMA 1 Jakarta 92 dengan Mbak simaknya Juki, ya, Mbak Salma. Ya. Makasih. Mungkin kita akhiri dulu karena tadi udah tek-teknya yang pertama seru. Ini karena rekornya nggak ada yang ini, jadi ya udahlah gitu kan. Nggak apa-apa, bisa diulang lagi nanti. Nggak bisa, iya. Kayaknya dia betah nih. Karena gua ada obrolan yang sedikitnya ya kayak misalnya gue lebih condong yang ke dongeng itu karena ya kita banyak anak apa mungkin orang tua muda. Oh, ini tips aja kalau mau ceritain ke anak ya. Kayak gini nih. Gini aja, dibacain aja, tapi nggak perlu. Ini kan hanya tools, alat. Iya. Kalau nggak, nada aja kita mainin. Misalnya gini. Suatu hari di Telaga Cermin, Juki berjalan seekor diri. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Keren, udah. Kalau dari gitu mendingan nonton aja di channelnya YouTube-nya Mbak Salma, Juki and Friend. Nah, jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagramnya. Ayo kita bantu kegiatan-kegiatan sosial, benar ya kan? Apapun misalnya nggak perlu jadi kaya untuk berbagi. Apa tadi? Ya, tak perlu menunggu kaya. Nggak perlu nunggu kaya loh untuk berbagi kepada orang lain. Tak perlu menunggu pintar untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Itu filosofi Juki and Friend itu. Enggak, Juki and Friend. Oh, karena ini dicari-cari, ketemu. Bukan nih logatnya kayak logat uninya udah nongol nih. Iya. Ya, semoga bermanfaat. Salam boneka jari. Ya, salam Buduter, salam Juki and Friend. Salam boneka.